Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadelia, NPM 180.071 di kelompok 16. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan model rantai pasok minyak goreng untuk meningkatkan produktivitas menggunakan sistem dinamik pada PT GZ. Nah, rumusan masalah dari kelompok kami itu sendiri yaitu bagaimana perencanaan untuk meningkatkan produktivitas rantai pasok minyak goreng menggunakan sistem dinamik pada PT GZ menggunakan software Vensim. Studi kasus dari kelompok kita adalah PT GZ sendiri merupakan produsen minyak goreng yang menerapkan produksi dengan metode make to stock dengan permintaan yang tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan, tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan menghasilkan order backlog. Nah, di sini PT GZ ini memiliki permasalahan yaitu kekurangan bahan baku dalam pembuatan minyak goreng tersebut. Lalu di sini ada causal loop diagram, lalu ada stock flow diagram yang mana total luas bahan perkebunan kelapa sawit, ada total produksi crude palm oil, ada total produksi minyak goreng itu sendiri. Lalu untuk perbandingan hasil submodel luas lahan yang dari jurnal dan dengan laporan dari kami, dari jurnal menyebutkan bahwa total luas lahan perkebunan dari tahun 2007 sampai 2016 mengalami, ketika tahun 2007 sampai tahun 2013 mengalami fase yang sama, tapi di tahun 2014 mengalami penurunan dari 103.000 menjadi 70.000, lalu naik lagi di tahun 2015 sampai tahun 2016. Lalu untuk dari laporan kita sendiri, total luas lahan dari kelapa sawit itu sendiri dari tahun 2007 sampai 2012 selalu mengalami kenaikan. Lalu untuk perbandingan hasil submodel produksi crude palm oil, dari jurnal menyebutkan bahwa tahun 2007 sampai tahun 2011 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Untuk tahun 2013 sendiri mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Lalu untuk tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan. Sedangkan hasil dari kelompok kami menyebutkan bahwa total produksi crude palm oil selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu untuk perbandingan hasil submodel produksi minyak goreng, dari jurnal menyebutkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 lalu mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Lalu untuk tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup sedikit, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai tahun 2016. Lalu untuk hasil dari kelompok kami selalu mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Nah, untuk hasil graph secara keseluruhan dari hasil laporan kami menyebutkan bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2012 produktivitas minyak goreng dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya produksi minyak goreng dan luas lahan kelapa sawit yang terus meningkat. Namun di sini total produksi minyak goreng
dengan total produksi crude palm oil itu sendiri sangat berbeda. Walaupun keduanya mengalami kenaikan, tapi di sini total produksi crude palm oil masih di bawah dari total produksi minyak goreng itu sendiri. Lalu ada perbandingan validasi model dari jurnal menyebutkan bahwa uh, uh, error rate lahan dan error rate produksi serta kesalahan varians validasi model luas lahan produksi buah segar, produksi crude palm oil, dan produksi minyak goreng telah digambarkan sebanyak 0%, 0%, 0%, 14%, 10%, dan 10%, dan 1% dan 2% juga. Lalu untuk hasil dari kelompok kami menyebutkan bahwa hasil output yang didapat dari tahun 2008 total produksi minyak goreng itu sendiri sebanyak 6.500 unit, pada tahun 2009 sebanyak 13.000 unit, pada tahun 2010 sebanyak 19.500 unit, pada tahun 2011 sebanyak 26.000 unit, pada tahun 2012 sebanyak 32.500 unit. Berdasarkan persen error dari data empiris dan data output simulasi, didapatkan error 1 yaitu sebesar 5,1%, dan error 2 didapatkan 4,9%. Lalu untuk kesimpulan dari laporan yang telah kami buat, yaitu diketahui bahwa nilai total produksi minyak goreng pada PT EGZ semakin lama semakin meningkat dengan luas lahan juga yang semakin meningkat, sedang untuk produksi crude palm oil memang meningkat, cuma masih di bawah dari produksi minyak goreng itu sendiri. Nah, karena adanya hal tersebut, maka semakin lama produksi crude palm oil tidak meningkat, sehingga harga jual minyak goreng tersebut akan semakin mahal. Disarankan untuk perusahaan PT EGZ menurunkan jumlah produksi minyak goreng dan meningkatkan produksi crude palm oil agar menjaga harga jual minyak goreng tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk softwarenya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faus Amira Sabiani Lutfi, NPM 81 dari Praktikan Lab SSI kelompok 16. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan FANSIM untuk memecahkan masalah dari studi kasus dari jurnal yang sudah saya cari. Pertama-tama kita buka FANSIM-nya. Lalu untuk time bound sendiri kita kasih 2007, final time-nya 2016. Di sini jangan cair. Oke. Jadi di sini kita akan membuat causal loop diagramnya terlebih dahulu. Untuk pertama-tama kita buat variabelnya. Kita tulis semua variabel yang mempengaruhi dari studi kasus ini.
Jadi setelah kita tulis semua variabel-variabel yang mempengaruhi dari produksi minyak goreng, lalu kita kasih arrow. Di sini arrow itu untuk mengetahui apa penyebab seperti sebab akibatnya dari ini salah satu variabelnya. Jadi di sini ada dari luas lahan kelapa sawit itu dari luas lahan nukleus itu mempengaruhi luas lahan kelapa sawit. Luas lahan plasma juga seperti itu. Jadi di sini kita memberi polaritinya plus karena dia mempengaruhi secara positif. Di sini juga plus. Sehingga pembukaan lahan kelapa sawit baru juga mempengaruhi luas lahan kelapa sawit. Di sini plus. Dari luas lahan kelapa sawit ini mempengaruhi berapa banyak jumlah tanaman. Lalu untuk luas lahan kelapa sawit ini tuh mempengaruhi dari produktivitas lahan. Di mana semakin besar luas lahan kelapa sawitnya, maka produktivitas lahannya semakin besar. Lalu di sini ada dari produktivitas lahan, maka manajemennya akan jalan. Ini juga plus. Input untuk produktivitas lahan juga akan mempengaruhi, maka degradasi lahan juga akan mempengaruhi dari produktivitas lahan, tapi di sini mempengaruhinya secara negatif. Degradasi lahan itu dipengaruhi dikarenakan oleh sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Dari luas lahan kelapa sawit ini berarti mempengaruhi produksi TBS, di mana TBS ini adalah tandan buah segar. Plus. Dari TBS ini mempengaruhi produksi CPO atau crude palm oil. Jadi di sini juga positif. Lalu di produksi crude palm oil ini tuh terdapat beberapa faktor. Salah satunya yaitu pasokan dari TBS sendiri. Ini plus. Fraksi mentah pun juga plus. Ini juga plus. Lalu matang panen itu juga plus. Lalu dari produksi CPO sendiri itu dapat memproduksi minyak goreng, sehingga di sini plus. Ketika sudah ada produksi minyak goreng, maka terdapat penjualan minyak goreng. Plus. Dari penjualan minyak goreng sendiri akan menimbulkan permintaan minyak goreng. Maka ini plus juga. Lalu dari permintaan ini akhirnya kita akhirnya mendapat permintaan juga dari dalam ataupun luar negeri. Sehingga dari penjualan minyak goreng kita menghasilkan pendapatan industri. Jadi di sini juga di sini juga plus. Jadi ini adalah bentuk dari causal loop diagram untuk studi kasus produksi minyak goreng.
Baik, di sini saya akan memberitahu cara pembuatan dari struktur diagram dari studi kasus ini, yaitu pertama untuk new model. Jadi di sini kita buat initial time-nya 2007, lalu untuk final time-nya 2012. Jangan lupa units for time-nya kita ganti year. Oke, di sini saya akan buat levelnya dulu. Level yang pertama yaitu total luas lahan perkebunan kelapa sawit. Total luas lahan perkebunan kelapa sawit. Dari total luas lahan ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada total luas lahan perkebunan nukleus. Lalu di sini ada total luas lahan perkebunan third party. Dan yang terakhir di sini ada total luas lahan perkebunan plasma. Lalu saya akan membuat variabel di sini, yaitu untuk yang di sini ada LLPN, luas lahan perkebunan nukleus. Lalu di sini ada LLP3P, yaitu luas lahan perkebunan third party. Dan di sini juga ada LLPP, yaitu luas lahan perkebunan plasma. Untuk row-nya kita kasih dari sini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Lalu ini masuk sini. Nah, lalu kita buat lagi level yang satunya, yaitu total produksi crude palm oil. Total produksi crude palm oil. Dari total produksi crude palm oil ini yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada produksi crude palm oil nukleus. Produksi crude palm oil di lahan nukleus. Di sini ada produksi crude palm oil di lahan plasma. Di sini juga ada produksi crude palm oil di lahan third party. Lalu yang terakhir, kita buat level yang terakhir, yaitu ada total produksi minyak goreng. Total produksi minyak goreng. Dari total produksi minyak goreng ini yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada total produksi minyak goreng di lahan plasma. Lalu ada total produksi minyak goreng di lahan nukleus. Dan yang terakhir yaitu ada total produksi minyak goreng di lahan third party. Setelah itu kita cek equation-nya. Di sini hitam semua karena memang dari semua variabel dan level-level yang ada di sini itu belum dimasukkan rumusnya. Pertama kita masukkan untuk LLPN dulu, variabel LLPN. Di variabel LLPN ini unitnya HA, lalu equation-nya ada 150. Kita klik OK. Di variabel LLP
itu unitnya juga HA, lalu equation-nya 300. Kita klik OK. Di sini juga HA, lalu equation-nya yaitu 200. Oke. Lalu untuk rate yang di sini, TLLP ini unitnya ada HA. Maksudnya di sini itu LLP dikali 1. Di sini untuk TLLP-nya unitnya HA, lalu equation-nya ini dikalikan 1. Di sini juga HA, di sini ini dikalikan 1. Oke. Untuk ini equation-nya sudah ada, initial value-nya kita tulis 1000 karena memang awal pembukaan dari perusahaan ini sudah punya lahan 1000 hektar. Ini kita klik OK. Untuk produksi CPO sendiri, produksi CPO plasma. Di sini unitnya ada ton. Lalu equation-nya kita beri 2500. Oke. Produksi CPO nukleus, di sini juga ton. Equation-nya ada 2000. Oke. Di sini juga untuk produksi third party-nya, di lahan third party, equation-nya kita tulis 1500. Oke. Ini di sini sudah ada rumusnya, lalu di sini juga ton. Initial value-nya kita isi 0. Ini di sini juga total produksi minyak goreng di lahan plasma. Kita kasih ton. Untuk equation-nya itu ada 3000 ton. 3000 kita klik OK. Lalu di lahan nukleus, equation-nya kita beri 1500 ton. Oke. Untuk di TMGP ini tadi, kita beri ton, lalu equation-nya kita kasih 2000, lalu di sini total produksi minyak gorengnya sudah ada rumusnya, unitnya kita kasih ton, initial value-nya 0. Kita klik OK. Setelah itu kita coba simulate. Kita coba awal DIC, do you want to overwrite it? Yes. Nah, jadi berarti di sini sudah bisa. Kita coba blok yang di bagian sini. Lalu kita klik grafnya. Sini ada total. Jadi ini adalah hasil dari hasil grafik dari studi kasus yang ada di jurnal ini. Lalu untuk melihat hasil dari tabelnya yaitu bisa kita blok semua. Setelah itu kita klik tabel. Jadi ini adalah hasil untuk tabel perhitungan dari setiap tahunnya. Ini nanti yang akan dimasukkan pada laporan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.